Arab sebelum Islam terdapat antara dua kekuatan. Menjelang datangnya Islam, kekuatan dunia berpusat pada dua kekuatan kemaharajaan, yaitu Imperium Bizantium dan Imperium Persia. Imperium Bizantium sebagai pewaris kerajaan Romawi yang beragamakan Kristen, dan Imperium Persia yang beragamakan Majusi. Kedua bangsa itu adalah bangsa-bangsa besar yang sudah menguasai beberapa belahan dunia sejak sebelum Masehi. Baiklah, untuk kelanjutannya kita akan saksikan. Mohon untuk para sahabat semua untuk menonton video ini sampai akhir, supaya mendapatkan pemahaman dan pengetahuan. Baiklah, sebelum kita membahas tentang Arab sebelum Islam atau Arab sebelum kedatangan Islam, yaitu tentang asal muasal bangsa Arab dan lain sebagainya, kita akan membahas tentang bangsa Romawi dan bangsa Persia terlebih dahulu. Bangsa Romawi, kekaisaran Romawi yang sudah berabad-abad menguasai daratan Eropa dan menjadi kekuatan penting dunia yang tidak terkalahkan. Di dalamnya mulai terjadi perselisihan pada masa Kaisar Diocletianus, yaitu pada tahun 248 sampai 305 Masehi, di mana kekaisaran dibagi menjadi 4 provinsi. Pada tahun 395 Masehi, Kaisar Theodosius membagi kemaharajaannya menjadi 2 untuk 2 orang putranya, Arcadius dan Honorius, dengan Roma sebagai ibu kota Romawi Barat dan Konstantinopel sebagai ibu kota Romawi Timur. Hal ini yang di kemudian hari menjadi penyebab runtuhnya Romawi Barat pada tahun 410 Masehi, yaitu oleh bangsa Gothia. Sementara itu, Romawi Timur dapat bertahan dan melanjutkan kemaharajaan Romawi sampai berabad-abad berikutnya. Dengan demikian, Romawi Timur menjadi satu-satunya pewaris kemaharajaan Romawi dengan nama Imperium Bizantium dan Konstantinopel sebagai ibu kota. Dan selanjutnya bangsa Persia. Bangsa Persia adalah turun-temurun dari kekuasaan kemaharajaan Iskandar Zulkarnain, Alexander Agung, yang setelah kematiannya Persia terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Pada tahun 227 Masehi, keluarga Sasania mempersatukan Persia dengan mendirikan daulat, yaitu Daulat Sasania yang beragama Zarathustra, yaitu salah satu aliran dalam agama Majusi. Semula mereka menyembah Allah dengan keyakinan bahwa hak mereka memegang kekuasaan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya keturunan mereka yang berhak untuk memerintah. Namun pada masa berikutnya, dengan keyakinan bahwa cahaya adalah simbol Tuhan dan kegelapan adalah simbol setan, maka bangsa Persia menyembah api. Dan yang selanjutnya yaitu antara Majusi dan Kristen. Antara orang-orang Persia dan Romawi selalu terjadi peperangan yang berkepanjangan, khususnya memperebutkan pesisir Laut Tengah sekitar Mesir dan Syria, karena tempat tersebut sangat strategis untuk dijadikan armada laut bagi masing-masing kerajaan. Lantaran orang Persia beragama Majusi yang menyembah api, sedangkan Romawi beragama Kristen dan mengakui adanya Tuhan, maka sedikit banyak peperangan di antara keduanya, juga peperangan antara Majusi dan Kristen. Hal ini yang kelak juga mempengaruhi orang-orang Islam pada awal penyebarannya, yaitu
ketika tentara Persia dapat mengalahkan tentara Romawi dan merebut Mesir dan Syria. Ketika itu orang Islam berduka, sedangkan orang kafir Mekah bergembira. Namun Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang Islam akan kedatangannya kemenangan bagi orang-orang Romawi. Hal itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat Romawi Timur, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah kemenangan itu. Dan di hari kemenangan Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Surat Ar-Rum ayat 1-4. Maka tak lama kemudian tentara Romawi dapat mengalahkan tentara Persia dan merebut kembali daerah-daerah yang semula direbut. Dalam hal ini orang-orang mukmin bergembira dan orang-orang kafir Mekah bersedih. Jadi seperti itu awalan cerita tentang Arab sebelum masuknya Islam. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan Arab sebelum masuknya Islam, kita akan membahas tentang bangsa Arab terlebih dahulu, atau akan membahas tentang asal muasal bangsa Arab. Asal muasal bangsa Arab. Dari dua bangsa besar di atas, bangsa Arab adalah salah satu dari bangsa Semit. Bangsa besar keturunan Sam bin Nuh. Bangsa Arab mendiami daratan yang dinisbahkan kepada bangsa mereka, yaitu Jazirah Arab. Mereka terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bangsa Arab yang sudah punah. Bangsa Arab yang sudah punah terdiri dari kaum Ad, Samud, Tas, Jadis, Imlik, Jurhum, dan Wabar. Tidak banyak dari bangsa tersebut yang termuat dalam sejarah kecuali yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan yang selanjutnya yaitu bangsa Arab campuran. Bangsa Arab campuran berasal dari keturunan Kahtan. Garis keturunan Kahtan ialah keluarga yang datang dari sebelah timur sungai Eufrat, lalu bertempat tinggal di Hadramut dan Yaman, bagian selatan semenanjung Arabia. Mereka itu telah menguasai teknik pengairan yang baik dengan mendirikan bendungan Ma'rib untuk mengumpulkan air yang dapat mereka pergunakan pada saat mereka perlu. Oleh karena itu, di Yaman terdapat beberapa kerajaan yang terkenal dengan kota-kota besarnya yang makmur serta mempunyai kemajuan yang cukup sesuai dengan zaman itu. Di antara kerajaan-kerajaan itu ialah kerajaan Sa'ba yang diriwayatkan tersebut dalam kitab Taurat dan kitab Al-Quran sebagai negeri Arab yang berbahagia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir yaitu bangsa Arab pendatang. Bangsa Arab pendatang berasal dari garis keturunan Adnan yang mendiami Mekah dan negeri-negeri di sekitarnya, Hijaz. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang ke Mekah dan mendirikan Ka'bah. Dari keluarga Adnan ini lahirlah beberapa suku. Di antaranya adalah Kinanah yang daripadanya lahir suku Quraisy. Suku Quraisy. Kedudukan suku Quraisy. Suku-suku Arab pada umumnya sangat menghormati Ka'bah. Mereka datang untuk berziarah dan menunaikan haji tiap tahun. Bulan-bulan waktu ziarah Ka'bah dianggap sebagai bulan yang mulia. Waktu itu mereka tidak boleh melakukan peperangan. Di sekeliling Ka'bah itu mereka mengadakan pasar tahunan, yaitu Ukaz dan Zulmajaz. Kaum Quraisy bermukim sekitar Ka'bah untuk melindungi dan mengabdi kepada rumah suci itu.
Oleh karena itu, mereka memperoleh kehormatan dari suku-suku yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu karakter suku Quraisy. Quraisy adalah suku saudagar yang gemar berniaga. Mereka berhubungan dengan bangsa-bangsa yang telah maju seperti Syam dan Yaman. Perhubungan ini sangat besar pengaruhnya kepada kemajuan, kecerdasan, dan pemikiran mereka. Mereka juga dikenal dengan suku yang sangat memuliakan tamu. Dalam hal ini, mereka mendapat pujian yang istimewa dari para penyair. Dari suku Quraisy lahirlah Qusay bin Kilab, yaitu kakek yang kelima dari Nabi Muhammad SAW. Ia bertanggung jawab atas penjagaan Baitul Haram, Ka'bah. Jasanya besar sekali dalam mempersatukan keluarga Quraisy. Dialah yang mendirikan Darun Nadwah di Mekah, yaitu balai permusyawaratan orang Quraisy, tempat membicarakan hal yang berhubungan dengan pemerintah, ekonomi, dan sosial. Baiklah, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu Arab sebelum datangnya Islam. Sebagian besar suku Arab menyembah berhala dengan bentuk yang berbeda-beda. Jumlah berhala yang mereka sembah mencapai 360 berhala, yang seluruhnya terletak di sekitar Ka'bah. Tiap suku memiliki berhala sendiri. Selain itu, terdapat pula patung Nabi Ibrahim dan Isa Al-Masih, dan juga Hubal sebagai berhala suku Quraisy. Berhala-berhala itu terbuat dari batu akik dan batu hitam. Baiklah, yang terakhir yaitu Arab kedatangan agama Islam. Dalam abad keempat Masehi, masuklah agama Kristen ke tanah Arab melalui Syria dan Ethiopia. Agama Yahudi pun mendapatkan pengikut di tanah Arab. Tidak lama kemudian, turunlah agama Islam. Islam lahir dalam masyarakat Arab yang pujangga, ahli fikir dan cendekia. Sejak menjelang kedatangan Islam, sebagai bangsa Arab berusaha melepaskan bangsa mereka dari kufarat dan berhala. Mereka itu penganut agama Tauhid, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara pujangga itu adalah Umayyah bin Abi Salt, Warokoh bin Naufal, dan Qus bin Sa'adah. Mereka mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa dan meyakini adanya hari kiamat. Sesungguhnya, penyiaran agama Kristen dan Yahudi di tanah Arab adalah seakan-akan pembuka jalan bagi kelahiran pemimpin besar yang ditunggu-tunggu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW.